Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lucky Fernando dengan NIM 2410911110014. Saya dari PSKPS Angkatan 2024 dan saya dari absen 4 ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai anatomi permukaan. Jadi sebelum itu, pasti dong kita bertanya-tanya ya, apa sih anatomi permukaan itu? Sebelum anatomi permukaan, pasti kita bertanya, apa sih anatomi itu? Gitu ya. Jadi, anatomi itu teman-teman, anatomi itu terdiri dari dua kata, yaitu ana dan tomi. Ana itu diartikan sebagai bagian ataupun memisahkan, sedangkan tomi itu diartikan sebagai iris ataupun potongan, ataupun potong. Jadi, anatomi itu sendiri yaitu ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi bagian makhluk hidup, baik itu manusia ataupun hewan ya teman-teman ya. Sedangkan anatomi permukaan itu sendiri, itu adalah ilmu yang mempelajari ciri-ciri eksternal tubuh organisme seperti bentuk dan potongan proporsi manusia yang dapat dilihat tanpa dilakukannya pembedahan teman-teman. Jadi intinya eksternal saja, bagian luar begitu ya. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, di dalam anatomi itu sendiri banyak memiliki istilah-istilah ya, teman-teman ya, seperti dextra, sinistra, superior, inferior, anterior, posterior, begitu teman-teman. Jadi di sini teman-teman kita melihat gambar ya, melihat gambar, yaitu di sini kita umpamakan gambar yang ini adalah gambar bagian A. Ini bagian A, ini bagian B, dan ini bagian C. Di bagian A ini dinamakan bidang sagital, teman-teman. Di gambar bagian A ini, yaitu bidang sagital, di mana bagian tubuh itu dibelah menjadi dua bagian, yaitu di sini nih. Ah, ya, vertikal ya ini. Dibelah menjadi dua bagian, yaitu secara vertikal, berarti dibelahnya dari sini, teman-teman. Sini dibelah, sehingga tubuh kita itu menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Di dalam istilah anatomi, bagian kanan itu, ini kanan ya, ini kanan, itu dinamakan dengan bagian dextra, teman-teman. Sedangkan bagian kiri, ini kiri, itu dinamakan dengan sinistra. Baik, teman-teman. Sebelumnya saya tadi lupa menjelaskan ya, bahwasanya gambar bagian A dan gambar bagian C ini ya, C dan ini A. Ini adalah posisi anatomi, teman-teman. Ini dinamakan dengan posisi anatomi. Lihat posisinya kakinya dan lengannya. Perhatikan lengannya, telapak tangannya. Menghadap ke depan, teman-teman. Telapak tangannya menghadap ke depan. Ini dinamakan dengan posisi anatomi, teman-teman. Oke, kita lanjutkan tadi. Ini berarti dextra dan ini sinistra, teman-teman. Ini dinamakan dengan bidang sagital. Selanjutnya, di gambar bagian B ini dinamakan dengan bidang transversal, teman-teman. Bidang transversal, di mana tubuh itu dibelah menjadi dua bagian, yaitu bagian atas, ini dibelah nih ya. Bagian atas ini dibelah, ini bagian atas, dan ini bagian bawah, teman-teman. Jadi di dalam istilah anatomi itu sendiri, bagian atas tubuh manusia itu dinamakan dengan superior, superior. Sedangkan bagian bawah itu dinamakan dengan inferior, teman-teman. Bagian bawah ini berarti inferior. Oke, atas superior, bawah inferior. Selanjutnya, ini ini dinamakan bidang frontal, teman-teman. Pada gambar bagian C ini dinamakan dengan bidang frontal, di mana tubuh itu dibelah menjadi dua bagian juga, namun dia itu dibelah dari sini, dari apa kita namanya nih, dari samping ya, dari samping dibelah, sehingga dia itu akan terbelah menjadi dua bagian, yaitu tampak depan dan tampak belakang nanti jadinya. Di dalam istilah anatomi, tampak depan ini dinamakan dengan anterior, teman-teman. Jadi muka kita ini ya, yang bagian depan ini anterior.
Sedangkan bagian belakangnya itu dinamakan dengan posterior, teman-teman. Posterior. Oke, kita lanjut ya. Hmm, oke, lanjut ke sini. Arah gerakan ini baca saja ya. Ini sudah juga tadi. Lanjut ke arah gerakan, teman-teman. Mana dia? Ini lanjut. Jadi di sini arah gerakan. Ada istilah arah gerak yaitu, ntar dulu ini dia. Nah, berjelas ya. Ya, ada istilah arah gerak yaitu ekstensi, teman-teman. Ekstensi yaitu peregangan otot torso atau ekstremitas. Jadi ekstensi itu seperti ini, teman-teman. Pelebaran, melebar, sudut tuh membuka. Sedangkan fleksi ini ya, fleksi itu dia menutup. Begitu. Ekstensi, fleksi. Itu arah gerak ya, teman-teman. Abduksi, yaitu menggerakkan ekstremitas menjadi torso. So, menjauhi. Jadi ini maksudnya itu, contohnya seperti ini, teman-teman. Lengan kita ketika diangkat ke atas seperti ini. Ini kan menjauhi tubuh nih. Ketika kita angkat, menjauhi loh, ya kan? Sedangkan adduksi itu kebalikannya. Dia itu mendekati. Dari atas misal ke bawah. Itu mendekati, teman-teman. Dan selanjutnya itu. Kita lanjutkan ke bagian ini. Nah, ini dia. Pada informasi arah dan hubungan, teman-teman. Ini seru nih. Jadi di sini, di gambar-gambar ini, informasi arah dan hubungan, kita itu akan mengenal bagian-bagian ataupun istilah-istilah deh. Kita akan mengenal istilah-istilah seperti istilah lateral, medial, proksimal, dan distal, teman-teman. Jadi pertama, kita melihat di sini nih. Kita melihat ini, apa namanya nih? Bagian tengah tubuh. Bagian tengah tubuh itu apa ya namanya? Ya bagian tengah tubuh. Bagian tengah tubuh ya, teman-teman. Yaitu di sini sumbu tubuh atau ya, sumbu tubuh namanya. Kita pada sumbu tubuh bagian depan itu ini, namun kita lebih jelas melihat ini, teman-teman. Karena kan sudah ada juga keterangannya. Biar lebih memudahkan. Jadi di sini, teman-teman, kita memiliki sumbu tubuh. Dan istilahnya itu ada dua, teman-teman, yaitu lateral, lateral dan medial. Ya, medial. Maksud dari lateral ini yaitu ki- lateral itu menjauhi sumbu tubuh, teman-teman. Jadi menjauhi sumbu tubuh. Kelihatan nggak punya? Kelihatan lah ya. Kayak lateral itu menjauhi sumbu tubuh, teman-teman. Sedangkan medial itu mendekati sumbu tubuh. Contohnya, kita bikin contoh ya. Ini kan ada tulang belikat nih. Ya, ini ada tulang belikat. Sedangkan di sini itu ada yang dinamakan dengan muskulodeltoid. Muskulodeltoid, teman-teman. Di sini. Nah, ini. Di sini tuh ada muskulus deltoid, sedangkan di sini ada tulang belikat. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya muskulus deltoid lebih lateral dibandingkan tulang belikat. Maksudnya apa? Muskulus deltoid itu lebih jauh dari ini, apa namanya tadi? Eh, sumbu Sumbu tubuh lebih jauh dibandingkan tulang belikat. Sedangkan tulang belikat itu, ya tulang belikat lebih medial dibandingkan muskulus deltoid. Maksudnya apa? Kita artikan, medial itu kan artinya mendekati ya. Jadi, tulang belikat ini lebih dekat dengan sumbu tubuh dibandingkan muskulus deltoid, teman-teman. Begitu. Jadi, ada juga nih istilahnya yaitu mendekati dan menjauhi pangkal tubuh, teman-teman. Mendekati dan menjauhi pangkal tubuh itu sendiri, ada istilah proksimal. Ini dia, proksimal dan distal. Proksimal itu apa sih? Pasti itu ya. Jadi, proksimal itu, teman-teman, maksudnya yaitu mendekati pangkal tubuh. Ini misalnya ini kan ada pangkal nih, apa namanya, persendian, persambungan nih, ini ada pangkal. Jadi di sini tuh proksimal mendekati pangkal tubuh. Sedangkan distal kebalikannya, menjauhi pangkal tubuh. Misalnya kita buat contoh,
Di sini kan ada musculus bisebrahi ya teman-teman ya. Musculo bisebrahi. Di sini musculo bisebrahi. Ataupun kita sebut dengan region brahi aja biar mudah. Region brahi. Sedangkan di sini adalah region manus teman-teman. Region manus. Jadi kalau kita masukkan dalam kata-kata nih, region brahi, region brahi lebih proksimal dibandingkan region manus. Maksudnya apa? Region brahi ini lebih mendekati pangkal dibandingkan region manus. Kebalikannya, region manus itu lebih distal, region manus lebih distal dibandingkan region brahi. Maksudnya, region manus itu lebih menjauhi pangkal dibandingkan region brahi. Region manus lebih menjauhi daripada region brahi. Paham ya teman-teman ya? Oke. Sini ada juga linea medianar anterior, linea sternalis, linea presternalaris, linea axillaris anterior, linea medioclavicularis, ya. Palmar ini palmar telapak tangan, palmar itu telapak tangan, dorsal, pelantar. Ini pelantar itu telapak kaki teman-teman. Dan masih banyak. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Lanjut ke bagian selanjutnya. Ini bisa dibaca ya teman-teman. Ya ini dia. Udah kita kecilin gambarnya biar terlihat lebih jelas. Ya gini. Ya pas. Ya, ya. Kita pindahin aja deh biar nggak ganti-ganti terus. Oke, di sini aja deh. Jadi teman-teman, pada tubuh itu dibagi menjadi beberapa bagian lagi teman-teman. Yaitu bagian kepala, yaitu pun ini bagian kepala ya. Bagian kepala itu kita sebut dengan caput. Bagian leher kita sebut dengan kolum. Sedangkan bagian badan nih, iya ini bagian badan. Bagian badan ataupun dengan region trunkus itu akan dibagi lagi. Trunkus itu dibagi menjadi tiga lagi teman-teman ini nih. Ada toraks itu bagian dada, ya, bagian dada. Setelah itu ada perut, ya, perut itu abdomen. Sedangkan ini ada nih pelvis. Pelvis itu bagian pinggul teman-teman. Maaf ya teman-temannya kalau ini terlalu vulgar, tapi kita ini edukasi teman-teman belajar ya. Ada pula yang dinamakan dengan ekstremitas teman-teman. Ekstremitas. Jadi ekstremitas itu adalah bagian anggota gerak pada tubuh teman-teman. Bagian anggota gerak pada tubuh. Seperti ini, ekstremitas superior. Superior tadi kan maksudnya adalah bagian atas ya teman-teman ya. Jadi ini ekstremitas superior, bagian tangan. Sedangkan ini kebalikannya, yaitu inferior. Ekstremitas inferior. Ya, paham ya? Jadi teman-teman, di sini kita bisa melihat. Ah, ya ya, di sini. Ada yang dinamakan dengan region brachium, region antebrachium, region manus. Jadi kini di sini kita perbesar terlebih dahulu ya, biar lebih jelas. Iya, seperti ini saja. Iya, ya. Jadi di sini kita bisa melihat teman-teman, region brachium, brachium ya. Jadi di sini kita harus mengetahui nih di mana saja batas-batasnya. Jadi batas region brachium itu terletak pada bagian persendian glanum glanumerale. Ya, glanumerale teman-teman. Nggak susah ya nyebutinnya ya. Glanumerale. Ya, ini glanumerale. Simpelnya bahu ya teman-teman ya. Dari bahu biar mudah kita sebut bahu aja. Maaf ya. Yaitu yang dinamakan dengan persendian glanumerale. Itu nama anatominya. Nama glanumerale ataupun bahu dari bahu sampai dia ke siku teman-teman. Jadi dari sini glanumerale tadi dari bahu sampai dia siku ya dari sini sampai sini. Itu bagian brachium. Selanjutnya bagian region antebrachium dari siku, bagian sini, daerah siku ya, bagian daerah siku ini sampai dia ke pergelangan tangan. Jadi dari sini
Sampai dia ke sini. Itu yang dinamakan dengan oh, region antebrachium. Sedangkan region manus itu dari pergelangan ini. Pergelangan tangan ya sampai dia ke jari-jari. Jari tangan. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke inferiornya. Aduh, ya. Bagian femur teman-teman. Femur itu bagian paha. Ini femur, ini bagian paha. Ekstremitas inferior, bagian femurnya adalah paha. Sedangkan krusis, ya ini krusis ya. Ini bagian kaki bagian bawah. Sedangkan pedis, ini kaki, bagian kaki ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat terlebih dahulu bagian femur teman-teman. Bagian femur ini, bagian femur ini batasnya yaitu dari selangkangan kita, ya dari sini ya selangkangannya, dari sini sampai dia ke lutut, itu femur. Sedangkan krusis, ya krusis ya. Sedangkan krusis ini dia itu dari lutut sampai dia ke pergelangan kaki teman-teman. Sedangkan pedis yaitu dari pergelangan kaki sampai dia ke ini jari-jari kaki. Itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke bagian ini. Sini kita melihat lah ya teman-temannya. Kita perbesar lebih dahulu. Agak buram ya gambarnya. Maaf ya. Ya, di sini aja. Oke. Jadi di sini teman-teman, bagian ini, bagian dahi. Bagian dahi ini kita namakan dengan regio frontalis teman-teman. Regio frontalis itu bagian dahi. Ini regio frontalis. Oke. Sedangkan bagian mata ini dinamakan dengan region orbitalis, bukan region ya, regio. Regio orbitalis ini bagian mata. Regio orbitalis. Sedangkan ini, ini apa namanya? Pipi ya. Ini pipi. Pipi ini dinamakan dengan regio bucalis, teman-teman. Regio bucalis. Tulisannya bucalis. Oke. Ada yang dinamakan dengan region mentalis, yaitu bagian dagu. Dagu. Region mentalis ya, teman-teman. Ada yang dinamakan dengan regio pectoralaris dan ada yang pectoralaris itu bagian bawah ya, teman-teman ya. Ini, ntar ya. Kita ke bawahin. Ini nggak bisa laptopnya. Ya, ntar. Ya, ada yang dinamakan dengan regio pectoralis. Pectoralis itu di sini, toraks, ya teman-teman. Dan ada juga yang dinamakan dengan regio mamaria teman-teman. Regio mamaria itu di sini, ya di sini ya, regio mamaria. Ya teman-teman, kita lanjut ya. Kecil dulu gambarnya. Ya ini sama saja seperti yang tadi. Ya ini tadi yang kita lihat ya, regio ini ya, regio cervicalis anterior, yaitu leher. Leher anterior berarti regio cervicalis anterior itu berarti leher bagian depan. Ini nih, bagian depan. Setelah itu ini ada yang dinamakan dengan regio sternocleidomastoideus. Jadi di sini teman-teman, ini rasakan ada itu. Nah ya di sini. Nama ototnya juga itu juga sternocleidomastoidea kalau tidak salah ya. Ada juga yang dinamakan dengan ini regio cervicalis lateralis itu bagian sini teman-teman. Ini ya, sini nih. Ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ini ya, regio pectoralis, regio mamaria. Ini bisa dibaca teman-temannya banyak. Ini bagi bagian tubuhnya. Kalau misalnya kita ingin mengetahui bagian-bagian perut, kita itu harus membagi bagian tubuh kita seperti ini teman-teman. Gambar. Ya, kalau mau belajar ya kan sama temen begitu, sama teman. Ganti-gantian aja. Nah, gambar, bikin peta-peta. Jadi kita mengetahui nih, bagian atas ini namanya regio epigastrika, bagian pusat yaitu regio umbilicalis, bagian ini
regio abdominalis lateralis gitu, dan seterusnya. Begitu. Tapi kalau misalnya ini kita harus paham teman-teman, karena nggak mungkin kan kalau misalnya ada pasien datang dengan keluhan di daerah ini, di daerah-daerah perut ini, kita harus gambar dulu kan, membuang waktu, nggak mungkin, gitu. Nggak etis banget kalau gitu kan. Hanya itu kita harus memahami dan kita harus mengetahui. Ini kita harus tahu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Oke, nah ini dia. Regio parietalis teman-teman. Parietalis itu bagian ini teman-teman nih. Ini yang dinamakan dengan regio parietalis teman-teman. Bagiannya awal. Sedangkan regio occipitalis itu bagian belakang teman-teman. Bagian belakang kepala kita. Ya. Dan ada yang dinamakan regio cervicalis posterior. Nah, itu kebalikan dari regio cervicalis apa tadi? Anterior ya. Ya, anterior bagian depan. Posterior itu bagian belakang. Berarti leher bagian belakang teman-teman. Ya. Oke. Ini bisa dibaca, ini banyak banget teman-teman bagian-bagiannya. Ya, ya ini bagian dalam. Masuk saja kita ke bagian tulang. Kita cari tulang dulu. Ah ya, ini dia. Sini, os frontal. Os frontal bagian dahi, os zygomatikum itu bagian pipi, sudah orbit tadi ke bagian mata ya, orbit bagian tadi mata. Sedangkan rahang atas itu dinamakan dengan maksila teman-teman. Ini rahang atas kita ini dinamakan maksila, sedangkan rahang bagian bawah itu yang dinamakan dengan mandibula. Nih, bagian mandibula. Bentar, kita bikin pulpennya dulu. Ya, ini rahang bagian bawah mandibula, sedangkan rahang bagian atas ini maksilia. Selanjutnya kita melihat nih teman-teman, ada yang dinamakan vertebra cervicalis. Vertebra cervicalis itu ini. Ya, dari leher. Apa namanya nih? Bentar, kita lihat dulu terlebih dahulu. Ya, nggak bisa digeser ya ini ya. Oh, ya aneh ya. Jadi teman-teman, dari leher, ya dari leher sini sampai dia ke pelvis, ya, sampai dia ke pelvis. Di sini pelvis ya, panggul, panggul. Itu ada yang dinamakan dengan tulang vertebra teman-teman, ataupun yang dinamakan dengan tulang belakang. Vertebra itu ada beberapa jenis pula teman-teman. Ada yang dinamakan vertebra cervicalis yaitu pada bagian leher. Ada pula yang dinamakan dengan vertebra apa namanya thoracalis kalau tidak salah. Thoracalis yaitu pada bagian toraks ini teman-teman. Jadi vertebra thoracalis itu teman-teman, dia itu seperti menjadi penopang dari regio toraks itu sendiri. Jadi dari regio toraks berarti pada regu dada gitu ya, pada regu dada. Sedangkan pada ada yang juga yang dinamakan dengan vertebra lumbalis teman-teman. Pada vertebra lumbalis itu sendiri, dia itu berada pada di apa namanya, berada di abdomen teman-teman, ataupun dengan pada bagian pinggang deh ini ya, pada bagian pinggang. Ya, ini pada bagian pinggang teman-teman. Jadi pada tubuh kita itu teman-teman, ada yang dinamakan dengan skeleton. Skeleton pada tubuh kita itu terbagi menjadi dua, yaitu skeleton aksial dan skeleton adipikular. Skeleton aksial itu sendiri yaitu yang membangun tubuh ataupun yang membangun sumbu tubuh teman-teman, yaitu dari kaput, dari kepala ya kan. Kaput tadi, terus kolum, leher, vertebra, vertebra yang tadi, dari sini vertebra tulang belakang sampai dia ke toraks, kan dari sampai ke toraks. Ini toraks, bagian-bagian yang tadi ya, itu yang dinamakan dengan skeleton aksilia. Aksial, bukan aksilia, aksial, mohon maaf. Aksial. Dan ada juga yang disebut dengan tadi yaitu skeleton adipikular. Skeleton adipikular itu dia tuh bagian ini teman-teman. Kita perkecil dulu ya. Skeleton adipikular itu yaitu pada ekstremitas teman-teman. Ekstremitas. Ekstremitas tadi kan kita mengetahui bahwa ekstremitas itu adalah bagian tubuh yang bisa digerakkan. Itu pun bagian gerak lah pada tubuh. Berarti di sini, di sini ya. Ini berarti ini yang dinamakan adipikular, skeleton adipikular ya. Ini terus, nah nih, ke bawahnya lagi. Ya ini, ya ini juga termasuk adipikular teman-teman.
itu bagian tubuh yang gerak. Ya teman-teman, ya masih banyak lagi sebetulnya pembahasannya, tapi apa namanya, belum saya pelajari, bukan belum saya pelajari, memang belum masuk ke situ pelajarannya begitu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada salahnya saya minta maaf kepada semuanya. Tolong like ya teman-teman videonya. Kalau di Instagram, tolong disukain, kasih komen ya, kasih komen positif. Terus kalau misalnya di YouTube, like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Karena itu sangat saya butuhkan pada tugas kali ini ya. Saya mohon tolong. Oke, sekian teman-teman dari saya. Saya minta maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.